pembelajaran. Setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat menemukan konsep dasar integral dengan tepat. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu cabang ilmu matematika yang tidak sedikit orang-orang yang menyukainya, yakni kalkulus. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang konsep dasar integral. Teman-teman, udah pada tahu belum apa itu integral? Apa sih integral itu? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Ternyata integral merupakan bentuk penjumlahan secara berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi bisa dibilang integral adalah fungsi yang belum diturunkan. Integral dilambangkan dengan huruf S karena S merupakan singkatan dari sum yang artinya penjumlahan. Selanjutnya adalah integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral sebagai anti turunan atau anti diferensial. Jika yang diketahui fx kemudian yang dicari adalah f aksen x, itu kita mencari turunannya. Tapi kalau dibalik, kita tahu f aksen x, kemudian disuruh nyari fungsi asalnya, itu namanya adalah anti turunan. Nah, pada gambar di sini f aksen fx ke f aksen x adalah turunan, dan sebaliknya jika f aksen s ke fx adalah anti turunan. Bagaimana cara mencarinya? Sekarang kita berikan contoh. Misalkan diketahui f aksen x itu 2x, kita disuruh cari fx apa yang kalau diturunkan hasilnya adalah 2x. Oke, apakah hanya x kuadrat saja yang diturunkan hasilnya 2x? Kita coba, ada nggak sih fungsi yang lain yang kalau diturunkan hasilnya adalah 2x? Kita coba misalkan x kuadrat plus 1, kalau diturunkan hasilnya juga akan 2x. Kalau gitu x kuadrat ditambah bilangan berapa kalau diturunkan hasilnya tetap 2x. Nah, sekarang kita akan masuk ke notasi integral tak tentu, yang dimana integral fx dx sama dengan f aksen x plus c. Dan yang kedua yaitu rumus dasar integral tak tentu. Kita perlu mengetahui rumus dasar integral tak tentu, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 xn plus 1 plus c. Nah, kenapa di akhirnya ditambahkan c? Karena pada integral ini tidak dapat diketahui nilai yang memenuhi konstantannya itu berapa, maka kita tulis aja plus c. Nah, maka dari itu bentuk ini sering sekali disebut dengan integral tak tentu. Sebagai contoh, mungkin kita bisa melihat contoh soal ini. Integral dari x pangkat 3 dx. Nah, kita tinggal substitusi pangkatnya terhadap rumusnya. Kita harus ingat kembali bahwa rumus dari integral tak tentu yaitu 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Karena di sini x pangkat 3, maka n-nya itu adalah 3. Kita tinggal substitusikan, jadinya 1 per 3 ditambah 1 dikali x pangkat 3 plus 1 plus c. Maka hasilnya sama dengan 1 per 4 dikali x pangkat 4 plus c. Sekarang kita ke integral tentu, di mana definisi dari integral tentu merupakan integral dari fungsi yang nilai variabel bebasnya mempunyai batas-batas tentu. Kita bisa lihat di bawah ini ada integral dengan batas bawah A dan batas atas B. Fx dx sama dengan fx batas bawah A sampai batas atas B sama dengan fb min fa. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini kita punya soal integral dari x pangkat 4 dx batasnya 2 sampai 5. Maka kita integralkan. Kalau x pangkat 4 diintegralkan berarti 1 per 5 x pangkat 5. Jadi nantinya batas atasnya dimasukkan, setiap ketemu x kita ganti dengan 5, dan setiap ketemu x kita ganti dengan 2. Jadi 1 per 5 dikali 5 pangkat 5 dikurang 1 per 5 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 625 dikurang 6,4. Jadi hasilnya adalah 618,6.